Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yaitu sebuah kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika itu beliau dikutuk, dikata-katain oleh orang Yahudi, didoakan keburukan, didoakan kebinasaan. Dan ternyata Rasulullah SAW ketika itu beliau menanggapinya dengan santai. Bahkan ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu marah, walaupun sejatinya marahnya Ibunda Aisyah ini adalah sesuatu hal yang wajar, namun Rasulullah SAW memperingatkan kepada Ibunda Aisyah, mahlan ya Aisyah, santai, tenang, jangan sampai engkau tersulut emosi. Maka kisah ini adalah kisah yang banyak selayaknya kita ambil faedah, karena Rasulullah SAW sendiri beliau memerintahkan dalam hadisnya, la tala'anu bila'natillah, jangan sekali-kali kalian melaknat dengan mengucapkan semoga Allah melaknatmu, wala bighadabillah, dan jangan pula semoga Allah memurkaimu, Allah murka kepadamu, wala binnar, dan janganlah sekali-kali kalian berdoa agar seseorang semoga masuk ke dalam neraka. Tala'un yaitu adalah seseorang saling melaknat. Ketika seseorang misalnya dikata-katain, dilaknat, maka orang yang dicela tersebut itu membalasnya, sehingga menjadi saling saut menyaut, saling saut-sautan. Itu tala'un. Ya, dengan semoga Allah melaknatmu, atau mendoakan semoga Allah murka kepadamu, atau doa-doa keburukan lainnya seperti agar Allah Subhanahu wa taala memasukkanmu ke dalam neraka. Kenapa ini dilarang? Karena ketika seseorang saling melaknat satu dengan yang lain, itu akan yatanafa ma'ataktadihil ukhuwahal imaniyah, lambat laun akan menghilangkan hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin. Karena hubungan ukhuwah imaniyah yang disambung dengan iman itu mengharuskan seseorang saling berkasih sayang, berlemah lembut, mendoakan kebaikan, saling mendoakan agar Allah mengampuni dosanya. Sedangkan laknat itu sangat berbeda. Maka kita hendaknya kita ini saling mendoakan kebaikan bagi saudara kita. Sudah pernah kita bahas, seseorang yang mendoakan saudaranya sama saja dia mendoakan untuk dirinya. Misalnya ketika kita mendapati kebaikan dari saudara kita, kita katakan semoga Allah memasukkanmu ke dalam surga. Itu kan enak. Yang didoakan senang, yang mendoakan juga senang. Nah, itulah akhlak seorang muslim. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Ibnu Majah dalam sunannya, dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dari hadis Usamah bin Syarik radhiyallahu taala anhu, syahidul A'rab. Suatu ketika Usamah bin Syarik mengatakan, aku menjumpai Al-A'rab. Apa itu Arab? A'rab itu adalah orang Badui.
orang Badui. Orang Badui itu orang yang tinggalnya itu nomaden. Bukan, Badui itu bukan yang tidak punya tempat tinggal, nggak punya KTP, bukan. Yang dimaksud dengan Badui adalah orang yang tinggalnya itu nomaden, pindah-pindah. Dan akhlaknya Badui itu susah untuk dinasehati, ngeyelan. Nah, suatu ketika orang Badui ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "A'alaina harajun fi kada? A'alaina harajun fi kada?" Jadi orang Badui ini bertanya kepada Rasulullah, pertanyaannya diulang-ulangi. "Ya Rasulullah, bolehkah saya melakukan ini? Apakah ini berdosa? Apakah saya salah? Apakah saya tidak etis dan lain sebagainya?" Laisa biha ba'sun. Sejatinya yang ditanyakan oleh orang tadi itu bukan perkara yang yang dipermasalahkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ibadallah, wahai hamba Allah, wada'allahu al-haraja illa man iqtarada min 'irdi akhihi syai'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan al-haraj, yaitu gangguan atau sesuatu yang dikategorikan itu dosa, illa man iqtarada min 'irdi akhihi syai'an. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kecuali bagi orang yang mengambil hak saudaranya. Hak saudaranya, fadaka alladhi haraj wa halak. Nah, itu yang baru dikatakan sebagai kesalahan atau kedzaliman. Makna seseorang yang mengambil dari saudaranya, ildihi akhihi, yaitu mengambil dari hak kehormatan saudaranya. Ini hadis pertama yang di lembar yang saya bagikan. Yang dimaksudkan dengan mengambil hak atau kehormatan saudaranya, yaitu seseorang bisa jadi mengambil hak atau kehormatan saudaranya melalui celaan atau kejadian, atau memang sengaja menjerumuskan saudaranya agar dia terjerumus dalam perkara-perkara maksiat, au syataman, atau dia mencelanya, mengejeknya, au ghibatan, atau dia menggibahnya, atau dia mengadu domba, atau lain sebagainya. Intinya gangguan-gangguan. Maka kalau kita cuma mengucapkan kata-kata yang tidak ada maknanya, tidak ada tujuannya di sana, yaitu tidak dianggap sebagai orang yang berdosa, tidak dianggap orang yang mendolimi. Yang dianggap mendolimi itu ketika menyangkut harkat dan martabat seseorang, kehormatan seseorang, misalnya ghibah, namimah, adu domba, kita mencela atau kita menyindir. Nah, itu baru. Kalau misalnya kata-kata yang was, nggak ada maknanya, itu nggak masalah. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Kita tidak boleh mendoakan keburukan. Begitu pula kita dilarang juga untuk menciderai kehormatan saudara kita. Suatu ketika diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Dzar mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La yarmi rajulan bil fusuq." Haram bagi seseorang untuk melemparkan kepada saudaranya atau menuduh saudaranya bil fusuq. Apa itu? Bahwasanya saudaranya itu melakukan sebuah perbuatan keji, perbuatan maksiat. Wala yarmihi bil kufr, dan tidak boleh seseorang menuduh saudaranya itu telah kafir. Kamu kafir, kamu penjahat, kamu ahli maksiat. Nggak boleh. Illal tadat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik. Maka kalau seandainya dia menuduh saudaranya bahwasanya dia tukang maksiat, ahli maksiat, atau misalnya terkadang kita ini guyonan, tapi guyonan ini berupa tuduhan. Hati-hati. Oh, dasar. Misalnya terkadang ada teman kita ini mungkin ketika kita ketemu kayak lemes gitu, kayak orang teler gitu. Wow, ini habis mabuk nih, bandar, misalnya naudzubillah, bandar narkoba.
atau misalnya punya kebun ganja gitu. Misal guyonan padahal. Maka hati-hati. Ini tuduhan. Walaupun guyonan, illal tadat alaihi illam yakun sahibu kadzalik. Kalau seandainya yang dituduh tersebut itu tidak demikian, tidak sebagaimana yang dia tuduhkan, maka tuduhan tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka sebagaimana orang yang nunjuk, kan orang kan seringnya nunjuk begini, nunjuk begini, padahal yang satu jarinya itu kepada orang yang dituduh, sedangkan 3 jarinya atau 4 jarinya bisa jadi mengalah kepada dirinya. Ya, maka ini sesuai dengan kaidah, sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hati-hati kita menuduh saudara kita dengan tuduhan yang tidak ada buktinya, tuduhan yang tidak valid, tuduhan yang direkayasa. Nah, kita bercanda saja, misalnya guyonan. Oh, hati-hati, bentar-bentar. Ada apa namanya? Ada bandar narkoba ini, punya ganja, kebun ganja. Kadang kan kita, circle kita kan beda-beda ya. Saya kurang tahu kalau circle bapak-bapak U40 ke atas, 30 ke atas itu saya tidak tahu. Karena saya masih U20 saya. Saya U20, lebihnya 8 tahun. Ya kadang kan ada orang yang, mohon maaf, ini kalau anak muda kadang, kalau ya usia 20, 30, itu guyonannya kadang ngawur gitu loh. Ada bahkan yang guyonan itu akhirnya menjadi lakop. Terkadang mohon maaf, ada teman kita ini mungkin orang dari timur ya, mohon maaf saya sebutkan. Orang timur itu kan guyonannya adalah tergabung dengan afiliasi yang ingin memerdekakan dirinya. Wah, awas, hati-hati, panglima ini datang gitu. Padahal guyonan. Mungkin di circle kita, di komunitas kita itu dianggap sebagai guyonan belaka. Namun jika seandainya tidak demikian, maka itu akan menimpa dirinya. Maka hati-hati seseorang, apalagi misalnya seorang ngata-ngatain, melaknat misalnya dasar kucing misalnya, atau dasar misalnya apel gitu, atau misalnya orang memaki-maki buah apel nggak salah, misalnya orang misuh ya, orang misuh ngomong kata kasar, kadang oh dasar, ada kodok, nah kodoknya nggak salah apa-apa. Termasuk mohon maaf, seringkali pendidikan kita ini ketika ada anak misalnya kepleset, yang disalahkan apa? Mana kodoknya? Padahal kodok nggak salah apa-apa gitu. Seakan-akan kita nuduh nih kodoknya itu biang keroknya, pelakunya. Padahal kodok nggak ada. Maka hati-hati. Nah, kalau kodok dituduh padahal kodok tersebut tidak melakukan apa-apa, apa yang terjadi? Tuduhan tersebut kembali kepada kita. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, la'nul mu'min kaqatlihi. Seseorang melaknat, mengata-ngatain saudaranya itu seperti kaqatlihi, seperti hukumannya itu seperti membunuhnya, menuduh. Maka sering kita dengar fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka kalau kita memfitnah, kita menuduh saudara kita apa yang tidak dia lakukan, sama saja kita pembunuhnya. Dan ini dikuatkan dari hadis yang lain, diriwayatkan dari Abdullah di situ adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Sibab, yaitu sibab itu adalah aslinya adalah ini. Jadi jari telunjuk kita ini disebut dalam bahasa Arab namanya sababah. Kenapa dikatakan sebagai sababah? Karena sababah dia adalah penyebab apa? Dengan adanya jari telunjuk ini orang menunjuk. Nah, sebabnya kamu. Maka dikatakan dalam bahasa Arab sababah.
Dan di sini menggunakan sibabul muslim, menuduh seorang muslim fusukun, menuduh seseorang tanpa bukti itu adalah fasik, perbuatan tercela. Wa qitaluhu kufrun, sedangkan ketika membunuh saudaranya tanpa hak itu adalah bentuk kekafiran. Maka saya katakan menuduh seseorang tanpa bukti itu adalah kefasikan. Apalagi kalau misalnya tuduhannya itu sampai mencemarkan nama baik, kemudian diangkat ke misalnya ke pengadilan, kasusnya sampai ke pengadilan, padahal kita ini tidak tahu duduk permasalahannya bagaimana. Ya memang mungkin ada orang yang bersaksi, saya misalnya saya dilecehkan ini dan itu, saya korban perampokan ini dan itu. Nah, orang ngaku. Nah, ketika seseorang mengaku sebagai korban, dia bersaksi sebagai korban, dia harus membuktikan buktinya mana gitu loh. Kalau bahwasanya dia korban, kalau misalnya dia dicuri, mana apa yang dicuri, ketika dicek di TKP nggak ada yang hilang, rumahnya, ininya, TV-nya, perhiasannya aman semua. Maka nggak bisa orang menuduh. Bisa jadi orang tersebut masuk ke rumah kita tanpa izin, bisa jadi karena sebab lain. Mungkin ada orang manjat ke tembok rumah kita, mau ngapain? Mau ngapa? Mau ngambil layangan. Ya kan mungkin. Orang kadang manjat, ada layangan jatuh di rumah orang, kan kadang orang ngejar, oh di mana layangannya? Di atas. Akhirnya dipanjat. Tinggal lihat, kamu masuk pekarangan rumah orang tanpa izin, kamu maling, kamu nyuri. Ya perlu bukti. Nyuri, maling itu buktinya apa? Apakah ada benda yang hilang atau lain sebagainya? Harus memberikan bukti. Begitu juga yang dituduh, dia harus berlepas diri. Saya nggak maling, coba cek. Kalau nggak percaya saya, kalau saya nggak maling, cek rumahmu apakah ada yang hilang? Nggak ada. Maka hati-hati ketika seseorang menuduh saudaranya tanpa hak, kemudian dikuar-kuar, oh dia maling. Buktinya apa? Manjat rumah saya, masuk pekarangan rumah saya. Kan belum tentu orang masuk pekarangan itu sebagai maling. Atau misalnya, mohon maaf, mungkin ada orang dituduh dengan tuduhan berzina dan lain sebagainya. Perlu bukti gitu. Paling enggak, kalau misalnya seseorang berzina, mana buktinya? Misalnya check-innya, bukti check-in ke hotel atau lain sebagainya, atau mungkin dari bentuk kekerasan dan lain sebagainya, itu perlu dibuktikan. Sedangkan orang yang dituduh, dia harus dia harus bersaksi. Saya tidak melakukan perbuatan tersebut. Mungkin iya, saya ketemu dengan fulanah, tapi saya tidak melakukan apa-apa. Sedangkan cuma sekedar ketemu, itu kan bukan sebagai bukti bahwasanya terjadinya pelecehan gitu. Kalau misalnya kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya sudah, mending kita diam. Karena apa? Sibabul muslim fusuk. Menuduh seseorang tanpa bukti itu adalah kefasikan. Maka kalau misalnya ada berita yang viral di media, apapun itu, berita yang menggemparkan, kita tunggu dulu. Masing-masing membawakan bukti. Yang tertuduh membawakan bukti, yang menuduh juga membawakan bukti. Sehingga kita bisa menghukuminya. Kadang kita belum tahu apa-apa, langsung sel sana, terjadi kejahatan ini dan lain sebagainya. Kita perlu tabayun. Kalau kita tidak tahu, ya mending kita diem gitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah menuduh seseorang itu adalah tanpa bukti, adalah sebuah kefasikan, sebuah perbuatan yang tercela. Kenapa demikian? Karena umat Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Keadaan mereka, kebiasaan mereka, akhlak mereka itu tidak seperti akhlaknya para penduduk neraka, orang-orang kafir.
yang mana dari kebiasaan mereka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Saya mohon maaf ini tidak ada di selebaran yang saya bagikan karena tidak semua hadis di sini itu saya cek di Kutubut Tis'ah itu ada. Karena ada sebagian itu misalnya riwayat Daruqutni, kemudian riwayat Tobroni yang mana itu tidak masuk dalam Kutubut Tis'ah. Apa itu Kutubut Tis'ah? Kutubut Tis'ah itu 9 kitab hadis. Ya Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, kemudian Abu Dawud, kemudian Ibnu Huzaimah dan lain sebagainya. Itu ada 9 kitab. Nah, ini hadis-hadis di sini sebagian itu tidak masuk di 9 kitab tadi. Nah, maka mohon maaf saya kesulitan untuk mencarinya, belum saya menemukannya. Semoga nanti pertemuan selanjutnya hadis-hadis yang saya bacakan insya Allah semoga bisa saya tuliskan agar Bapak Ibu bisa lebih khusyuk dalam menyimaknya. Nah, umat Islam ini adalah umat yang keadaannya tidak seperti orang-orang kafir. Mereka kerjaannya adalah melaknat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Kalau seandainya mereka masuk ke dalam neraka, la'anat ukhtaha. Mereka akan mengajak kepada orang-orang yang menjerumuskannya. Hai saudara, saya masuk neraka karena gara-gara dia. Akhlak saya jelek gara-gara dia. Saya ini aslinya orang yang lemah lembut, kalau ngomong tidak suka melaknat, tidak suka mencaci. Gara-gara dia saya jadi ketularan. Maka ini bukan keadaan orang-orang yang orang-orang mukmin. Terlebih lagi ketika orang-orang kafir itu ketika dia masuk neraka, Allah masukkan ke dalam neraka. Dia merasa tidak senang dengan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Ya Allah, itu dia. Masukkan ke dalam neraka dong. Itu teman saya. Padahal bisa jadi temannya itu bertaubat. Nah, bagaimana keadaan orang mukmin? Seorang mukmin keadaan mereka, akhlak mereka, kebiasaan mereka adalah at-tarahum, saling mengasihi, saling menyayangi, saling tolong menolong, toleransi, dan senantiasa menganjurkan untuk saling menasihati dalam ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa tawasau bil sabri wa tawasau bil marhamah. Mereka senantiasa menasihati, mengingatkan jika ada saudaranya itu melakukan kesalahan, dinasihati, ini enggak benar, ini salah. Kalau orang kafir ada lihat saudaranya ciri-ciri akhlak kebiasaan penghuni neraka, ketika ada saudaranya yang mencaci maki, dia malah nambahin, dia malah dukung, ayo tambah, kurang, kalau perlu buktinya ini. Nah, ini akhirnya orang yang memberikan bukti tadi diseret ke neraka, karena mereka tentu tidak ridho. Saya ini buruk gara-gara dia, karena dia nambahin bahan saya untuk menggibah, bahan saya untuk mentuduh, bahan untuk memfitnah, bahan untuk mencaci maki. Nah, begini. Sedangkan seorang mukmin itu masalul mukminiti fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Keadaan seorang mukmin itu dalam kebersamaan mereka, kasih sayang mereka, toleransi mereka, masalul jasad, seperti satu jasad, idastaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisahli wal humma. Sebagaimana sebuah tubuh apabila misalnya giginya itu sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan ngilu. Yang sakit gigi tapi badannya ngerasa nggak enak. Yang mungkin mohon maaf, yang pilek itu hidungnya, tapi badannya semuanya merasa tidak enak. Itulah seorang mukmin. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit, ya kita doakan semoga Bapak Ibu yang di sini yang sedang pilek, yang sedang demam, yang sedang pusing, yang sedang kurang enak badan, semoga Bapak Ibu segera
sehatkan kembali, yang punya utang semua utangnya dilunasi, yang apa lagi, yang pengen apa lagi, yang pengen nikah lagi ada di sini? Oh, nggak ada kayaknya, udah nggak ada. Siapa tahu ada Pak, karena saya ini ada, jadi saya ada kajian, jamaah pengajian. Itu saya pernah tanya, di sini ada yang pengen didoain nikah lagi gitu, langsung angkat tangan. Tanya, mohon maaf Pak, ngapunten, jenengan yuswani pinten Pak? Umurnya berapa Pak? Saya 87 Ustaz, 87, pengen nikah lagi, alhamdulillah gitu. Saya mau doain semoga nikah lagi kok saya nggak berani. Ya saya semoga tujuannya dimudahkan gitu. Nah kalau saya doain beliau ya sama saja saya mendoakan diri sendiri gitu. Saya kan nggak pengen nikah lagi saya. Udah cukup satu aja. Ini kalau saya ditanya udah saya cukup satu, tapi kan masa depan tuh nggak ada yang tahu gitu loh. Ya jika Allah takdirkan yang mau bagaimana lagi toh. Tapi kalau ditanya udah cukup satu, saya nggak mau. Pusing, satu aja udah pusing, apalagi dua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Nah, ini keadaan seorang mukmin. Orang mukmin itu seperti satu jasad itu. Kalau ada yang sakit, maka akan toleransi, akan saling membantu, saling tolong menolong. Bahkan salah satu kebiasaan para penghuni surga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Nanti bisa dicek surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, siapa itu? Ayat di sini yang dimaksud adalah para orang Ansor. Orang Ansor, orang-orang penduduk Madinah yang menolong orang Muhajirin, penduduk Mekah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Ansor ini menolong mereka, ditolong. Nah, bagaimana sikap mereka orang-orang Ansor? Yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan semoga engkau juga mengampuni, merahmati saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yaitu orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dibanding kami. Siapa itu? Orang Muhajirin. Nah, ini akhlak orang-orang penduduk surga itu demikian. Jika ada orang yang lebih tua, semoga Allah mengampuni beliau, Allah memasukkan beliau ke surganya. Kan orang yang lebih dulu masuk Islam, secara logika itu tentu mereka lebih banyak pahalanya dibanding orang yang masuk Islam atau orang yang lahir belakangan. Saya yakin Bapak Ibu di sini kalau dari segi pahala saya yakin lebih banyak dibanding saya. Di sini ada yang mungkin 60, 70, 50. Saya setengahnya aja belum ada. Nah, ketika kita melihat orang yang lebih dulu atau mungkin orang yang lebih duluan hijrah, orang yang duluan masuk Islam, orang yang umurnya lebih tua dibanding kita, ya kita doakan semoga Allah mengampuni mereka, Allah merahmati mereka sebagaimana kita ingin. Nah, akhlak penduduk surga itu demikian. Mereka suka mendoakan orang lain dengan kebaikan, bukan dengan laknat, bukan dengan caci maki, bukan dengan semoga masuk neraka, bukan. Lisan mereka itu jauh dari kata-kata, ucapan-ucapan yang kotor. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan begitu juga hati mereka itu bersih. Maka dikatakan hati orang-orang yang beriman, para penduduk surga, hati mereka itu seperti hati-hati burung. Maksudnya bagaimana? Tidak ada rasa hasad dengki. Wala taj'al fi qulubina ghillah, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami, tubuh kami, perasaan kami ghillah. Apa itu ghillah? Rasa iri dengki. Kadang kita lihat orang yang lebih senior dibanding kita, enak dia, sahabat enak,
sekedar ketemu Rasulullah masuk surga. Ya kalau gitu saya juga bisa. Padahal belum tentu. Konsekuensi menjadi sahabat, seorang sahabat yang dijamin masuk surga itu tidak semudah ucapan lisan kita. Siapakah di sini yang bisa menjamin ketika di antara kita ini hidup di zamannya Rasulullah bisa memastikan dirinya termasuk golongan Rasulullah? Ada yang bisa? Tidak ada. Ketika itu orang-orang yang awal-awal masuk Islam, para kaum muhajirin, orang muhajirin, itu rata-rata didominasi oleh orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang lemah, para budak. Bilal bin Rabah itu di siang hari ketika terik matahari sedang panas-panasnya, bukan sedang anget-angetnya, sedang panas-panasnya, itu diseret pakai apa? Pakai kuda. Jadi kaki kanan ditali, kaki kiri ditali, kemudian ada 2 kuda, dipukul kudanya, kalau bahasa kita diceblek. Apa yang terjadi? Akhirnya kuda tersebut lari tunggang langgang. Sedangkan Bilal ketika itu hanya memakai apa? Memakai celana. Badannya ini tidak memakai baju. Kira-kira Bapak Ibu kalau diseret ya, saya mau tanya, kalau diseret di jalanan, kira-kira apa yang terjadi? Minimal kan lecet. Nah ini di siang hari bukan hanya lecet, udah panas. Ini mumpung Jogja masih panas-panasnya ya, walaupun sempat hujan. Ini di Jogja aja kadang kita siang hari, wah ya Allah panasnya kayak gini ki. Kadang kita mengeluh gitu loh. Lah ini di Arab loh yang panasnya bisa 40 derajat. Masya Allah. Dan zaman itu belum ada AC. Kalau kita panas tinggal misalnya ke masjid, cari masjid yang ada AC-nya atau masjid yang ada kipas anginnya, selesai. Zaman dulu tidak demikian. Maka siapa yang bisa menjamin kita masuk golongan golongannya Rasulullah? Begitu juga dengan Ammar bin Yasir yang mohon maaf ibunya. Apa yang terjadi? Ammar bin Yasir ibunya itu ditombak. Di mana ditombaknya? Mohon maaf, di kemaluannya. Dan Ammar bin Yasir tidak bisa mengelak, tidak bisa berbuat apa-apa karena posisinya budak. Kalaupun ada juragan yang ingin membebaskan, mikir-mikir, saya kalau membebaskan budak, tentu majikannya minta harga tinggi, harga tidak masuk akal. Kemudian kalau saya nanti seandainya saya bisa membelinya dengan harga yang tinggi, untuk apa? Bilal badannya sudah lecet-lecet, lebam-lebam, mau saya apakan? Orang kan mikir ya, sudah keluar duit banyak, apa manfaatnya? Kan mikir. Belum nanti kalau misalnya membebaskan, dimusuhi oleh satu bangsa Quraisy, kan tambah mikir, saya bebaskan gimana? Sedangkan kaum muslimin ketika itu yang masuk kategori orang kaya hanya sedikit, tidak banyak gitu loh. Maka ketika kita misalnya disebutkan nama sahabat, kita muji radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai mereka. Ini bentuk kita ini support mereka. Perjuangan mereka itu tidak mudah. Menegakkan, menyebarkan agama Islam itu dengan perjuangan dengan darah. Begitu juga kalau misalnya ada pahlawan Indonesia, misalnya Pangeran Diponegoro, kemudian siapa lagi? Jogja kan Jawa Tengah, Jogja Pangeran Diponegoro. Ketika teringat misalnya Pangeran Diponegoro, Masya Allah, jasa beliau mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Ketika kita misalnya alhamdulillah dengar kabar misalnya Palestina dibombardir, alhamdulillah Indonesia aman, damai, semoga Allah merahmati para pahlawan kami, pahlawan bangsa Indonesia yang notabene Indonesia ini dibebaskan lewat
tangan para pejuang Islam, para mujahid, para alim ulama, para santri. Indonesia dibebaskan oleh umat Islam. Nah, silahkan cek pahlawan-pahlawan Indonesia itu rata-rata adalah Muslim, Islam semua. Sedangkan saya mohon maaf, kalau mau rasis ya, yang menjajah bangsa kita adalah orang. Nah itu, dia menjajah, sudah memiskinkan, ngerampok harta kekayaan, memiskinkan kita, membutakan hulu bangsa kita. Ketika Rodi, Romusa nggak boleh, pokoknya kerja terus. Kalau nggak kuat, misalnya sakit, apa yang terjadi? Diobati? Tidak, dibunuh. Maka ketika kita nikmat ibadah, alhamdulillah ya Allah, semoga Engkau merahmati para pahlawan bangsa ini, Engkau luaskan kuburannya, Engkau rahmati, Engkau ampuni dosanya, Engkau masukkan beliau ke dalam surga. Nah, beginilah seorang umat Islam, akhlak seorang Muslim demikian. Nah, terakhir diriwayatkan ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang memintakan ampun, memintakan rahmat kepada saudaranya al-mu'min wal mu'minat, baik laki-laki maupun perempuan, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala akan menulis bagi setiap istighfar tersebut, ampunan tersebut, pahala kebaikan bagi orang yang memintakan tadi. Maka kalau misalnya kita mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa para pejuang bangsa kita ini, sama saja Allah Subhanahu wa taala menulis, malaikat sudah, oh, si fulan hari ini memintakan ampun, memintakan maghfirah kepada para pahlawan bangsa kita. Toh ini secara asal kan ya sudah selayaknya kita berterima kasih toh. Ini sudah sebagai tugas kita sebagai bangsa Indonesia, kita berterima kasih kepada jasa para pahlawan. Tapi ternyata di sisi lain, ketika kita sudah seharusnya kewajiban kita memintakan maaf, tapi ternyata kita juga dapat bonus. Apa itu? Kita mendapatkan satu kebaikan. Kan enak. Jadi agama Islam itu sebenarnya enak. Akhlak-akhlak yang diajarkan Islam itu enak. Sejatinya itu sudah kewajiban kita. Walaupun kewajiban, harusnya kan kalau kewajiban kan kita nggak nuntut ya, itu udah kewajiban kita. Misalnya seorang ayah, Pak sana lo kerja, ya, masa lo kan kamu, lo kan yang kerja siapa? Bapak itu kerja, ya memang sudah seharusnya bekerja. Tapi ketika seorang suami bekerja, ternyata dia dapat pahala, sebagaimana yang pernah kita jelaskan pada entah beberapa bulan yang lalu. Enak gitu loh, konsep Islam itu enak, kewajiban tapi dapat bonus gitu loh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau seandainya kita mendapati saudara kita misalnya banyak melakukan dosa maksiat, kita nasihati sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab ini merasa kehilangan. Biasanya kalau belusuan itu saya ketemu orang-orang, misalnya orang-orang ya gampangannya preman ya, preman-preman pasar. Kok saya pas belusuan di pasar ini kok nggak ketemu orang gitu loh. Si fulan mana gitu. Ada yang mengatakan dia dia sudah meluaskan jajahannya. Dia sekarang lagi misalnya dia biasanya menguasai, mohon maaf, pasar Condong Catur. Sekarang dia menguasai pasar misalnya mana? Beringharjo gitu. Daerah kekuasaannya itu semakin lebar. Nah, Umar bin Khattab ketika mendengar tersebut mengatakan kepada pegawainya, wahai pegawaiku, tolong tuliskan surat kepada orang tadi. Dari Umar bin Khattab kepada Fulan bin Fulan, katakanlah, saya mencarimu, saya merasa kehilangan kepadamu. Hendaklah engkau segera menghadap kepadaku. Sejatinya apa yang engkau lakukan tersebut itu adalah bentuk kedoliman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu siksaannya amat pedih bagi orang-orang yang melakukan kedoliman. Namun
Allah Subhanahu wa taala qabilut taub. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Maka oleh karena itu hendaklah engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha penerima taubat. Ketika orang tersebut menerima surat dari Umar bin Khattab, misalnya menerima surat dari presiden, langsung nangis ketika itu. Ya Allah, ternyata Umar itu menyuratiku agar apa? Aku bertobat. Sebanyak apapun dosamu, kedolimanmu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubatmu, akan mengampuni dosamu. Mungkin awalnya kedolimannya di pasar condong catur, kan bertambah kekuasaannya. Orang merasa tidak aman, orang merasa didolimi. Padahal cukup seseorang itu dikatakan orang yang dolim adalah seseorang yang tetangganya atau orang lain itu merasa tidak aman dengan kehadirannya. Maka saat itu juga preman tadi akhirnya bertaubat dan datang kepada Umar bin Khattab. Maka oleh karena itu hendaklah ketika kita mendapati saudara kita melakukan kedoliman, kita ingatkan akan dosa-dosa orang yang berbuat dolim, dan kita juga ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat kepada seseorang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sekali-kali kita menjadi penolong syaitan mengatakan, "Hei, dosamu itu sudah banyak. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengampuni dosamu." Hati-hati dengan para pembantu setan, baik setan yang berupa manusia maupun jin, itu hati-hati. Sesungguhnya Allah pasti menerima taubat seseorang yang mau bertaubat dan mengakui kesalahannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo adzan, atau ada yang mau bertanya? Monggo Pak Edi. Adzan dulu Pak. Yang adzan dulu. Yang adzan sinten niki? Monggo yang pengen dapat pahala, atau saya yang adzan?